Wirid di waktu siang itu ada 7. Dan wirid di waktu malam ada 6. Ya. Falnadhkur fadilata kulli wirdin wa dhifatahu wa ma yata'allaqu bih. Maka kita akan sebutkan keutamaan setiap wirid tersebut dan apa tugas yang harus kita lakukan saat itu. Dan juga apa yang berhubungan dengannya. Ya, ini bab penting banget Pak bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh berzikir beribadah kepada Allah. Al-wirdul awal. Wirid pertama dari waktu siang. Nah, tadi beliau sudah sebutkan bahwa wirid siang itu berapa? 7. Wirid pertama dari waktu siang, ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'i syams. Itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dimulai dari kapan? Terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Wa huwa waqtun syarif, dan ini waktu mulia kata beliau. Ya. Waqad aqsamallahu ta'ala bih. Di mana Allah bersumpah dengan waktu subuh ini. Allah berfirman was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh apabila ia telah bernafas, maksudnya telah datang. Ya. Fayambaghi lil murid idzan tabaha minan naum an yadhkurallah ta'ala fayaqul. Maka orang yang ingin melalui jalan Allah ketika ia bangun di waktu terbit fajar, ya, jangan lupa dulu untuk membaca zikir bangun tidur. Jadi ketika kita bangun, jangan lupa Pak, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan zikir bangun tidur itu bukan cuma satu, banyak Pak. Di antara juga yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau dia mengucapkan setelah itu Allah maghfirli, Allah pasti ijabah kata Rasulullah SAW. Iya. Juga Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi a'ada ilayya ruhi wa adzina li bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Iya. Wa fi afradi Muslim, dan sebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, karena Rasulullah SAW, apabila masuk di waktu sore berkata, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Wa idza asbaha, dan apabila masuk waktu pagi beliau berkata, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Masyaallah. Asbahna, kami masuk di waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah lah kerajaan dan milik Allah juga pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah memuji, Rabbi as'aluka khairam ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan yang ada di hari ini. Wa khairam ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri hadhil lailah. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan hadzal yaum, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini. Wa syarri ma ba'dah, dan keburukan setelahnya. Masya Allah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari malas dan buruknya tua.
Buruknya tua itu maksudnya apa? Pikun, lemah, nyusahin orang. Ya. Rabbi a'udzubika min adzabin nar wa adzabin fil qabr. Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari azab api neraka dan azab kubur. Bayangkan Pak, pagi-pagi kita udah berdoa begitu. Luar biasa. Ya. Juga Rasulullah SAW ya dzikir pagi sore diantaranya mengucapkan apa? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini maka tidak akan dibahayakan oleh apapun. Dalam satu yang lain, siapa yang membaca ini dia akan terhindar dari mara bahaya yang tiba-tiba. Ya. Karena kan kita tidak tahu, Pak. Kita lagi jalan tiba-tiba ada mobil nyeruduk. Kita lagi naik pesawat tiba-tiba mesinnya mati, jatuh. Kita naik kapal laut tiba-tiba tenggelam, kita nggak tahu. Maka dengan kita mengucapkan doa ini, Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, kita akan terhindar dari mara bahaya yang tiba-tiba, kata Rasulullah SAW. Iya. Berarti kita butuh tidak Pak kepada doa zikir pagi dan petang, Pak? Sangat butuh, Pak. Sangat butuh. Karena ini kebaikan kita. Kita minta kepada Allah kebaikan hari ini dan berlindung dari keburukan hari ini. Kita minta kepada Allah di hari itu supaya tidak jadikan malas. Makanya insya Allah orang yang senantiasa membaca zikir pagi dan petang tuh nggak malas insya Allah. Bagaimana nggak malas? Dia di pagi hari sudah berlindung dari kemalasan. Di waktu sore dia berlindung dari kemalasan. Masya Allah. Ya. Demikian pula Rasulullah mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata ya, ini juga keutamaannya besar loh, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Tapi kita ucapkan dengan penuh dari hati tentunya, Pak. Bukan cuma sebatas lisan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau ya tidak menyebutkan ini secara tartib ya. Fa idza shallal fajr, kalau dia setelah selesai salat fajar, qala wa huwa thanin rijlah qabla an yatakallam, setelah selesai salat ya, dalam keadaan melipat kaki, jangan lupa mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ini disunahkan di waktu salat subuh dan salat maghrib. Ya. Wa yadhkur sayyidal istighfar. Jangan lupa juga ya menyebutkan sayyidul istighfar. Ini merupakan dzikir pagi dan petang juga. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Engkau yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Pengakuan, Pak, bahwa kita ini hamba Allah yang butuh kepada Allah. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah. Aku di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu, aku sesuai kemampuanku, ya Allah. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan. Lihat, Rasulullah berlindung dari keburukan yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan berupa dosa bisa menimbulkan keburukan, tidak, Pak? Iya. Dosa yang kita lakukan itu, Pak, bisa menimbulkan dosa yang lain. Dosa yang kita lakukan itu, Pak, bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang kita lakukan itu Pak bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah berlindung, a'udzubika min syarri ma sona'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan ya Allah. Abu'ulaka bi ni'matika alai. Aku kembali kepadamu ya Allah dengan kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Artinya pengakuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku kembali dengan membawa dosa aku ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku. Kata Syekhul Islam, seorang hamba itu hendaknya di antara dua keadaan tadi. Pengakuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan mengakui dosa-dosa dia. Maka siapa yang mengakui akan nikmat yang Allah berikan kepada dia bahwa itu nikmat Allah, lalu ia juga mengakui dosanya, dia pasti akan menjadi hamba yang sempurna, Pak. Karena memang itulah memang poros ibadah, Pak. Poros ibadah dan syukur itu adalah pengakuan nikmat dan pengakuan apa? Dosa. Makanya ini disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, sayyidnya istighfar, penting tuh. Demikian pula Rasulullah mengajarkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami masuk di waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas millah ayah kami Ibrahim yang hanif dan muslim, dan tidaklah ia termasuk orang yang berbuat syirik. Subhanallah, kita di waktu pagi sudah menyatakan diri di atas tauhid, Masya Allah, di atas keikhlasan luar biasa ya. Wa yad'u, dan silakan ia berdoa juga, Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku ya Allah, yang itu merupakan perlindungan urusanku. Perbaiki duniaku ya Allah, yang itu merupakan mata pencaharianku. Perbaiki untukku akhiratku ya Allah, yang itu merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah hidupku di dunia sebagai tambahan pada setiap kebaikan, dan jadikan kematian ya Allah ya sebagai istirahat dari segala keburukan. Subhanallah, doa yang agung sekali ya. Kita minta kepada Allah diperbaiki agama kita, diperbaiki mata pencaharian kita, diperbaiki akhirat kita. Kita juga minta kepada Allah supaya kita hidup di dunia ini sebagai tambahan kebaikan, amal soleh, bukan pertambahan keburukan. Ya, luar biasa Pak, doa-doa Nabi itu Pak. Makanya kalau kita berdoa dengan doa-doa Nabi itu luar biasa isinya. Ya. Wa yad'u bi du'a Abi Darda. Abu Darda juga pernah berdoa begini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Hanya kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arasy yang besar. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Engkau tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Aku yakin bahwa Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku, dan dari keburukan setiap binatang yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Tapi ini ya doa yang diucapkan oleh Abu Darda. Artinya doa-doa seperti ini Pak, ya tidak, kalau kita sekali-kali saja berdoa dengannya nggak masalah.
Adapun meyakini itu sebagai sunnah Rasul, tentu tidak, karena butuh dalil. Ya. Kemudian kata beliau, wa yambaghi lahu qabla khuruji ila salatil fajr an yusalliya sunnah fi manzilihi. Dan selayaknya, kata beliau, orang yang ingin sholat subuh, yang mau pergi sholat subuh, bagusnya dia sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah. Di mana? Di rumah, Pak. Iya. Karena memang demikian yang Rasul lakukan. Rasulullah SAW itu sholat qobliyah subuhnya biasanya di rumah tuh. Tapi gimana Ustadz kalau misalnya rumah saya jauh? Kalau saya sholat di rumah, saya selalu nggak dapat takbiratul ihramnya imam. Masbuk terus, gimana itu? Maka kalau kita keadaannya seperti itu, berarti yang lebih baik sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Karena yang mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini, masya Allah, Pak. Tadi subuh saya sholat di sini. Ya, jarak antara adzan dan iqamahnya cukup panjang, lumayan. Ada space, ya, buat sholat di rumah. Ya, alhamdulillah. Fa idza dakhala al-masjid falyaqul, kalau dia sudah mau masuk masjid ucapkan juga. Kalau mau masuk masjid ucapkan doa ini. Ya. Nabi SAW kalau masuk masjid beliau mengucapkan salawat atas Nabi SAW. Kemudian mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dalam satu ayat yang lain, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, tolonglah bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ini jangan lupa tuh ya. Kalau masuk masjid jangan lupa baca doa masuk masjid. Dan dahulukan kaki yang mana? Yang kanan. Iya. Kalau keluar masjid jangan lupa juga bersalawat dulu, kemudian kita ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau karuniamu. Masya Allah. Iya. Tsumma yatlubu shaffal awal, dan usahakan cari saf yang pertama. Muntadhiran lil jamaah da'iyan binahwi ma taqaddama min al-adhkari wal ad'iyah. Ya, sambil menunggu salat berjamaah antara adzan dan qomat kita banyakin doa. Iya. Jangan Pak, kita ini jadi orang yang selalu masbuk, Pak. Sebutkan dalam hadis, mazala rajul yata'akhkharu an salatil jumu'ah hatta yu'akhirahu Allahu fil jannah wa in kana min ahli au kama qala. Senantiasa seseorang terlambat salat Jumat sampai Allah akhirkan masuk surganya, walaupun dia penduduk surga. Jadi jangan salahkan Pak, kalau kita masbuk terus ternyata masuk surganya juga masbuk. Ya. Kita pengen masuk surga cepat-cepat, tapi pergi sholat aja lambat mulu. Bagaimana? Makanya kalau kita pengen cepat-cepat masuk surga, kita juga berusaha untuk bergegas juga ya kepada segala kebaikan, terutama sholat berjamaah itu. Iya. Faqad ra'a Anas, dan Anas juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man shallal fajr fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh sempurna. Walaupun memang ikhtilaf para ulama Pak tentang status hadis ini. Banyak ulama mengatakan hadisnya dhaif, sebagian mengatakan hasan. Ya, tentang keutamaan mendapat pahala haji dan umroh. Ya. Adapun tentang masalah zikir dari semenjak subuh sampai matahari terbit, itu ada riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang jadi masalah
ini sholat 2 rakaat ini 2 rakaat apa? Karena kan disebutkan di situ siapa yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh, kemudian apa? Berzikir sampai matahari terbit, kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini sholat 2 rakaat apa? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling sahih ia adalah sholat duha.